Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Tadi ibu telah mengingatkan kalian mengenai menjaga kesehatan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi, makanan bervitamin. Nah, kita dapat memakan makanan bergizi dan bervitamin itu melalui makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, susu, dan masih banyak lainnya. Nah, di manakah kita bisa mendapatkan makanan-makanan tersebut? Betul sekali, kita bisa mendapatkannya dari para pedagang di pasar ataupun di toko-toko swalayan lainnya. Lalu dari manakah mereka mendapatkan bahan-bahan tersebut? Tentunya mereka mendapatkan atau pemasakannya dari para petani dan juga peternak. Mengenai petani dan peternak, ini merupakan jenis usaha. Jenis usaha apakah itu? Yuk, mari kita cari tahu. Peternakan dan pertanian ini merupakan jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam ini merupakan materi pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi jenis usaha apa saja yang mengolah sumber daya alam. Kita manusia sebagai makhluk hidup tentunya memiliki kebutuhan hidup, kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, pakaian, dan masih banyak lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka kita harus berusaha. Usaha yang dapat kita lakukan sangatlah beragam. Salah satu contohnya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Apabila sumber daya alam yang kita gunakan itu secara berlebihan, apa yang akan terjadi? Betul sekali, maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kembali kepada jenis usaha. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam ini dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada agraris, yang kedua ada ekstraktif. Apakah itu bidang usaha agraris? Agraris adalah lahan produksi yang memanfaatkan lahan sumber daya alam atau olahan tanah untuk menghasilkan ataupun memperbanyak barang tertentu yang tentunya dibutuhkan. Bidang agraris ini bergerak di sumber daya alam, hewan, dan juga tumbuhan. Jenis usahanya pun setelah kita tadi sebutkan ada peternakan dan pertanian. Selain itu ada juga perkebunan, juga perikanan. Mengenai pertanian dan perkebunan biasanya dilakukan di daerah pedesaan. Kenapa? Karena di pedesaan itu memiliki tanah yang subur. Selain itu masih ada banyak lahan luas yang dapat digunakan. Pertanian ini biasanya ditanami oleh tanaman yang tidak memerlukan waktu lama untuk panennya, seperti padi, jagung, sayuran, dan juga buah-buahan. Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan ini tidak jauh berbeda dengan pertanian tadi. Yang membedakan hanyalah jenis tanamannya. Betul sekali. Jenis tanaman di perkebunan ini adalah jenis tanaman keras. Contohnya seperti tanaman kopi, coklat, teh, kelapa sawit. Nah, seiring perkembangan zaman ini, lahan yang sempit pun bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menanam, yaitu dengan teknik hidroponik dan juga teknik vertikultur. Apa sih hidroponik dan vertikultur itu? Ya, betul sekali. Hidroponik adalah di mana tanaman ini menggunakan media tanamnya itu adalah air.
Selanjutnya ada vertikultur. Vertikultur ini di mana media tanam itu disusun dari bawah ke atas ataupun sebaliknya, sehingga tidak banyak memakan tempat. Lalu ada peternakan. Apa sih yang kalian bayangkan mengenai peternakan? Betul sekali, hewan. Hewan apa saja sih yang bisa dijadikan hewan ternak? Banyak ya. Ada domba, ada sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Nah, hewan-hewan tersebut itu dapat menghasilkan daging, susu, telur yang dapat kita olah. Selain hewan-hewan tadi, ada juga ulat sutra. Ulat sutra ini dapat menghasilkan kepompong. Kepompong ulat sutra ini biasa dijadikan sebagai bahan baku untuk kain sutra. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan biasanya dilakukan di daerah pantai, danau, sungai, bahkan masyarakat sekarang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, jenis ikan yang biasa dibudidayakan di perikanan ini sangatlah beragam. Contohnya, ada ikan mas, ikan nila, ikan gurame, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu adalah jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam yang kedua, yaitu jenis usaha bidang ekstraktif. Apa sih itu ekstraktif? Tuh, ekstraktif adalah jenis usaha yang mengambil langsung sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Nah, bidang apa sih yang ada di ekstraktif ini? Ya, yaitu pertambangan. Pertambangan ini biasa menghasilkan bahan tambang, yaitu seperti emas, minyak, batu bara, berlian, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman semua, itu adalah jenis-jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Coba, mari kita ulangi satu kali lagi ya. Jenis usaha itu yang mengolah sumber daya alam terbagi ke dalam dua kelompok. Ada agraris, ada juga ekstraktif. Yang termaksud agraris ini yaitu sumber daya alam yang mengolah tanah, dan ada hewan juga tumbuhan sebagai sumber daya alam yang digunakannya. Jenis usahanya pun yaitu ada peternakan, perkebunan, pertanian, juga perikanan. Sedangkan ekstraktif yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara langsung tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu, yaitu adanya pertambangan. Dan jenis usahanya pun ada pertambangan, ada pertambangan emas, minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Wow, hebat ya. Kalian sekarang sudah mengetahui jenis-jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.